Ya, perkenalkan nama saya Novita Yulianti Manalu. Di sini saya akan menjelaskan Red Hat System Administration pada chapter 7. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu di guide exercise yang pertama mengenai managing file system permission from the command line. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah login ke workstation as student using dengan passwordnya student. Jadi usernya student, passwordnya juga student. Nah, ini saya udah login di workstationnya student. Terus yang kedua, kita akan menjalankan command lab from click start. Nah, di sini kita akan ketik lab and click start. Lab from click start. Nah, ini udah sukses, artinya kita udah berhasil menjalankan komen tersebut. Terus yang kedua di sini nah, ini yang pertama, kita akan dari from workstation ini kita akan menggunakan komen SSH untuk login ke server as the student user tersebut. Nah, ini SSH student server. SSH student server. Dan selanjutnya yang kedua kita akan switch to the root user using Red Hat as the password. Nah, ini kita akan switch ke root user dengan passwordnya itu si Red Hat. Ini kita akan su passwordnya Red Hat. Nah, ini udah switch ke dari student server ke root server. Yang ketiga, use the mkdir command untuk membuat directory si home konsultan ini. Jadi kita menggunakan command ini untuk membuat directory home konsultan. mkdir home konsultan. Oke. Yang keempat, ini cannot create directory ini file X, maksudnya ini file karena file saya udah ada sebelumnya, saya udah coba gitu. Terus di sini use the count command to change the group of ownership. Oke, kita akan coba count konsultan konsultan. Oke. Setelah itu di sini kita akan menggunakan command ls. Jadi di sini adalah permission of the consultant group, allow group member to create file in dan mendelete file from ini. Jadi kita akan meng-create terus akan menghapus juga. ls ld home console. Oke, berhasil. Terus di sini kita akan menggunakan command chmod ini untuk permission to the consultant group. Jadi kalau mau add write itu kita akan ini ada lakukan perizinan gitulah ke si konsultan group ini. Jadi chmd
CHMOD G Busway Home Konsultan. LSLD Home Konsultan. Oke. Nah, ini yang 5.3 ini kita akan menggunakan komen CHMOD juga. CHMOD 770 Home konsultan. Terus ini LSLD Home konsultan. Nah, di sini kita akan exit the root cell. Kita akan keluar dari si root cell ini, terus akan switch, berarti menukar ke konsultan satu user dengan passwordnya juga si Red Hat. Nah, ini kita keluar dulu, exit. Nah, ini udah berhasil logout. Nah, ini dari root server ini kan kembali lagi nih ke student. Nah, kita akan switch dari student ini ke konsultan 1. Berarti jadi kalau switch itu SU terus apa konsultan 1. Nah, ini passwordnya Red Hat. Nah, ini udah masuk ke server si konsultan 1. Dari situ terus ini kita akan menggunakan komen ini CSD ini untuk change ke home konsultan. Ini berarti di home konsultan. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman nih. Ini udah berhasil. Terus kita akan comment touch to create an empty file. Jadi di sini kita akan ketik touch konsultan 1 txt text. Setelah itu kita akan menggunakan command ls strip l -1 konsultan 1 txt. Konsultan 1 txt. Konsultan 1 txt. Nah, udah. Jadi ini tadi salah ketik aturan min L bukan min 1. Nah, langkah selanjutnya kita akan gunakan command count to change the group ownership of the konsultan 1 txt file to konsultan. Nah, di sini kita akan change dari konsultan 1 teks ini ke file konsultan. Konsultan
konsultan 1 txt konsultan 1 udah enter. So konsultan 1 txt. ls-1 konsultan 1 txt ls-l konsultan 1 txt. Nah udah, kalau udah kita akan exit dari si konsultan 1 ini, terus kita akan switch ke konsultan 2. Ini kita exit dulu, kita keluar, udah berhasil logout, baru kita switch ke konsultan 2. So konsultan 2 kita login dengan password yang sama, Red Hat. Kalau udah, nah di sini kita akan komen pakai yang sama juga. cd home konsultan udah ini ke konsultan 2 udah masuk juga, baru echo text konsultan 1 txt. Chat konsultan 1 txt. Nih kita exit, logout udah berhasil, terus kita logout lagi dari si student ini. Connect to server close. Kalau udah, kita akan jalankan lab finish itu untuk script to complete the exercise. Lab finish. Oke, sukses, berhasil. Oke, kalau tadi kita udah ngerjain di System Automation chapter 7 yang guide exercise pertama. Ini kita akan ngerjakan di guide exercise yang kedua pada chapter 7, karena di chapter 7 ini ada guide exercise-nya itu 2. Nah, yang kedua ini mengenai managing default permission and file access. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus login dulu ke workstation as student dengan akun usernya tuh student dan passwordnya student. Nah ini itu saya udah login. Terus kalau udah login ke workstationnya, kita akan menjalankan workstation itu, kita akan menjalankan command run the lab from default start pada workstation. Ini kita coba buka dulu. Nah ini kita akan jalani di terminal dengan kita mengetik lab default start. Lab default start. Udah,
Nah ini udah sukses, artinya udah sukses, udah berhasil. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah use the SSH command untuk login ke server student user. Jadi kita akan komen ke server. Ini kan masih add workstation, kita akan masuk ke add server. SSH student dan add server. Nah, ini udah student add server. Terus yang kedua kita akan menggunakan komen su untuk switch atau merubah dari operator 1. Misalnya ini dari student ke operator 1. Menggunakan komen su strip operator 1 dengan passwordnya red hat. Nah, ini udah teman-teman bisa lihat, ini dari student add server jadi operator 1 add server. Kalau udah, kita akan gunakan komen umax. Nah, ini ada 002. Terus di sini kita akan create misalnya kita akan buat new directory dengan name tmp share. Di sini mkdir tmp share. Nah, ini nggak bisa karena udah tadi sebelumnya saya udah coba, jadi filenya itu udah ada ls ld Nah, terus ini selanjutnya kita akan gunakan comment touch tmp share default. Terus ls -l tmp share default. Kalau udah, kita akan melakukan change dengan comment count operatos tmp ya. Nah, udah, kita akan gunakan comment lsld untuk permission si directory tersebut. lsld tmp share. Udah, kita akan gunakan comment touch lagi, touch tmp share group. Kalau tadi default, ini group. Terus ls min l tmp share group. Tolong dong. Nah, nah ini kalau tadi default. Nah, ini kan default nih. Nah, ini yang group. Jadi touch L sama comment ls min L yang group. Kalau udah enter, baru yang langkah ke-6 kita akan gunakan komen chmod
G plus S tmp share. Udah, terus yang kedua touch. Enter. Kalau udah, kita akan gunakan command ls min l tmp set operation database txt atau teks. Oke, enter. Udah, di sini kita akan create a new file in the temp-set directory name operation network txt. Nah, network ya, ini sekarang itu network. Kalau tadi database txt, ini sekarang akan ini sekarang yang network. Yang pertama itu kita akan gunakan command touch. Jadi touch tmp share operation network txt. Yang kedua, kita akan menggunakan command ls min l tmp share operation network txt. Operation udah. Yang ketiga, kita akan gunakan command umax untuk mengubah umax from dari operator 1 ke 027. Nah, ini umax 027. Nah, ini perlu teman-teman tahu kan, tadi kan umax di sini 0002. Nah, ini diubah ke 027. Nah, ini jadi 027. Terus yang ke 7.4 itu kita akan menggunakan command touch untuk create, berarti buat file baru dengan file name itu operation production.txt di directory tmp share ini. Jadi kita akan buat file, jadi kayak file misalnya folder terus ada filenya gitu. Di folder si directory si tmp share ini ada file si operation production ini. Oke, kita ini kan buat touch tmp share operation production .txt. Enter, baru ls min l tmp share operation production. Oke, kalau sudah, ini ke-8, open a new terminal Windows and login to server as operator 1. Nah, ini kita login ke operator 1 SSH.
operator satu server. Nah, udah login. Ini operator satu server. Ini kita Umax nya ya, ini 002. Jadi kan 027, ini 022. 0002. Terus ini change the default Umax for the operator satu user. Berarti kita akan mengubah default Umax-nya si operator satu user ini. The new Umax permits all access for user not in their group. Confirm that the Umax has been changed. Use the yang 10.1 use the echo command. Jadi kita akan menggunakan command echo ini untuk mengubah default si Umax operator 1 ini ke 007. Berarti echo Umax 007 enter. Terus kita ini kan ke cat sini cat DSH-RC.
Kalau udah, kita akan logout dan login kembali di user si operator 1. Jadi kita logout dulu, baru kita login lagi, baru use the Umax command untuk mengkonfirmasi kalau si Umax ini udah diubah secara permanen. Ini exit. Nah, ini udah berhasil logout, terus udah connection terus ke servernya juga udah close. Nah, ini kita login lagi nih. Ini kan udah kita login lagi SSH open exit. Nah, ini udah ke student server 1. Kita login lagi SSH operator 1 server use Red Hat. Nah, ini udah kita klik ketik Umax. Nah, ini 007 ya, berarti udah diubah secara permanen. Tadi kan 002 Umax nya ya. Nah, ini kan tadi operator 1 Umax nya 002, terus kita ubah nih ke Umax 007. Terus udah kita keluarkan, kita masukin lagi. Ini udah 007, artinya Umax nya ini udah dirubah secara permanen. Terus yang langkah 11, on server exit from all the operator 1 and the student user cell. Nah, ini kita dari operator 1 kita exit, kita keluar. Oke, ini sudah logout, servernya juga udah close, udah kembali ke student server. Nah, finish. Langkah yang benar-benar terakhir adalah dalam workstation kita akan menjalankan command lab promise default finish. Jadi scriptnya itu udah komplit, udah selesai. Lab promise default finish. Lab promise default finish. Udah, enter. Oh, sorry, kita exit dulu. Nah, ini kenapa nggak bisa? Karena ini masih at server, jadi masih di loginnya server. Nah, kita kembalikan dulu ke workstation, baru kita lab default finish. Oke, ini deleting user, segala apa, deleting user, deleting group, deleting TMP share udah sukses, udah berhasil lab finish. Jadi untuk yang good exercise kedua ini sudah finish, sudah berhasil. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang lab controlling access to file. Jadi ini tadi udah nih di chapter 7 ini mengenai controlling access to file. Ini ada 2 good exercise sama 1 lab controlling. Yang good exercise pertama sudah mengenai managing file system, yang good exercise kedua mengenai managing default permission. Nah, di sini kita akan melanjutkan lab controlling access to file. Yang pertama pastinya kita harus login. Jadi loginnya itu ke workstation-nya dengan akun student, passwordnya juga student. Nah, ini saya udah login. Terus di sini kita akan menjalankan command lab perms review start pada workstation-nya itu lab perms review start.
Kalau udah, enter. Terus kita lanjut komen SSH student server B. Jadi kita akan masukin si kita akan login si akun student ini ke si server B ini. SSH student Oke, udah. Kalau udah, baru kita akan switch. Kalau udah login, kita akan switch to root on server B. Jadi dari si student ini ke root. Kita akan ganti switch, itu kan mengganti change apa kayak merubah gitu loh. Oke, menggunakan komen su. Kalau udah Red Hat dengan passwordnya Red Hat, enter. Nah, ini udah merubah ya dok, di switch dari student ke root. Selanjutnya kita akan membuat sebuah directory dengan nama home tag docs dengan komen mkdir home tag docs. Udah, selanjutnya kita akan change the group ownership of the home textdoc directory to the textdoc groups. Jadi kita akan merubah lagi dari si home textdoc ini ke textdocs. Oke. Home tag. Udah, keempat ini ada verify the user in the textdoc group cannot currently create file in the home. Nah, 41 use the su command to switch to the tag user. Jadi dari root ke tag 1. Oke, berarti su tag 1. Nah, ini udah berubah ya. Udah dari root ke tag 1. Ini udah ke switch. Nah, baru di sini adalah use touch to create a file name. Nah, ini kita menggunakan command touch untuk apa? Untuk create a file name. Berarti untuk membuat sebuah file baru dengan name-nya itu textdoc1.txt di folder home textdoc ini. Berarti touch touch home tag docs tag doc 1 txt touch home tag doc slash tag doc 1.text. Oke. Enter.
ini cannot touch permission data. Okay, note that even though the home TechDoc directory is part of the TechDoc group, it is not possible to create a new file in the directory because the TechDoc group does not have right permission use the ls. Nah, jadi teman-teman ini kan dia tuh permissionnya dan karena nggak ada izin misalnya permission untuk create file baru gitu kan. Nah, ini kita harus pakai komen ini nih. Kita coba ya. ls ld Oke. Nah, terus di sini set permission on the home TechDoc directory. On the home TechDoc directory, configure set git write execute permission for the owner or user and group and no permission for other user. Oke, yang pertama kita akan coba exit dulu dari si text satunya ini. Exit. Nah, ini udah logout, udah kembali ke root. Nah, yang 5.2 ini kita akan gunain komen si chmod ini. Untuk apa sih? Untuk mendapatkan permission di home TechDoc directory ini. Jadi kita bisa membaca, menulis atau eksekusi si permission inilah. chmod 2770 home TechDocs. chmod enter. 6. Verify that the permission are set properly. Kita gunakan command ls ld home TechDocs. Oke, yang 7. Pertama di sini kita akan merubah dulu, men-switch dari text user 1 ini dari root ke text 1. Terus di sini kita akan menggunakan command touch untuk membuat file baru, si file ini text1.txt. Nah, di dalam folder si home TechDoc ini. Baru kalau udah kita akan exit dari si text 1 user cell ini. Oke, kita pertama akan switch dulu text 1. Nah, sudah berhasil berubah dari root ke text 1. Lanjut kita akan gunakan command touch home TechDoc 1 txt. Udah, baru ls yang
Oke, enter. Kalau udah enter kita exit. Nah, ini dari si teks 1 ini at server udah kita keluarkan, udah berhasil logout dan ini udah kembali ke root. Dan di sini kita akan lanjut dari root ke tag 2. Tadi tag 1, ini tag 2. Kita gunakan command su tag 2. Enter, baru st home. Nah, ini udah, baru di sini kita tulis echo this is the first tag doc. Oke, sudah. Kalau udah kita exit. Nah, ini udah logout, udah balik lagi ke root. Terus di sini kita akan ubah lagi dari root ke database 1. Nah, berarti kita gunakan command su database 1. Enter. Oke, kita ketik echo this is the first tag doc. Home tag doc tag doc 1 txt. Enter. Lanjut ls min l home Oke, kita exit. Udah logout. 8 kita akan modify. Nah, ini modify itu masih berarti kita akan modifikasi. Yang pertama kita akan determine the umax of the student user. Oke, jadi dari root ke student kita ubah lagi, berarti menggunakan su student. Nah, udah berhasil dari root ke student, baru kita ketik max ya di 002, baru kita exit.
udah logout. Terus lanjut di sini kita akan create atau membuat etc profile di local Emacs SL. Over Oke, kita exit di langkah pendetik 3, kita exit logout. Dari student kita exit lagi. Nah, ini udah student workstation. Dari sini kita akan coba masuk lagi, login lagi ke dari workstation ke server B. Biasa student server B. SSS student server B. Emacs. Oke. Kalau udah kita exit. Udah, close. Evaluation on workstation, run the lab firms review grade script to confirm success on this exercise. Nah, di sini kita akan menjalankan command ini, grade, untuk menilai script tersebut kalau udah berhasil gitu ya. Lab firms review grade. Ini pas masih, ini masih ada yang fail. Oke. Selesai, finish.
Oke, finish berhasil. Ya, demikian video kali ini untuk mengenai tugas besar. Di sini saya pada matkul kuliah Sistem Administrasi Jaringan. Di sini saya yang pertama saya mengerjakan di chapter 7. Nah, ini tadi saya udah kerjakan di guide exercise yang pertama, guide exercise kedua, dan juga lab controlling access to file-nya juga udah. Video selanjutnya saya akan menjelaskan di chapter 9. Ya, dimana di chapter 9 ini mengenai controlling service and diamonds. Ini ada 2 guide exercise-nya. Demikian, terima kasih.